Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan bertemu secara virtual. Saya Muhammad Fahbi Nuradha dan teman saya Aditya Tadika Bulian serta senior saya Ibu Siti Halimatus Sadiah akan memaparkan hasil wawancara mata kuliah asesmen non tes yang diampu oleh Ibu Sari Fitriah Raya Ginansi MPD. Untuk mempersingkat waktu tanpa berlama-lama, kita langsung saja pemaparannya. Yang pertama akan dipaparkan oleh Ibu Siti Halimatus Sadiah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kang Fahmi atas waktu dan kesempatannya untuk saya memaparkan presentasi dari laporan praktikum wawancara yang telah kami lakukan, di mana latar belakang dari eh, laporan wawancara tersebut, yakni masa remaja merupakan periode transisi yang krusial di mana individu mulai menunjukkan kecenderungan minat dan potensi. Minat dan potensi bakat yang lebih spesifik. Di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP, siswa dituntut untuk mulai memahami potensi dirinya guna menentukan arah pendidikan selanjutnya. Kemudian identifikasi dan dari minat dan bakat menjadi langkah awal yang fundamental dalam pelayanan bimbingan dan konseling agar pemberian bantuan tepat sasaran dan mampu meminimalisir resiko salah jurusan atau ketidaksesuaian karir di masa depan. Kemudian minat merupakan kecenderungan jiwa yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Sedangkan bakat adalah kemampuan bawaan yang masih perlu untuk dikembangkan supaya bisa mencapai prestasi tertentu. Pentingnya sinkronisasi antaranya ditekankan dalam implementasi kurikulum merdeka. Menurut penelitian terbaru, identifikasi potensi diri yang akurat berkontribusi signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Menurut Saputro dan Handayani pada tahun 2024, menyatakan bahwa pemetaan minat dan bakat sejak dini memungkinkan guru BK untuk memberikan intervensi yang personal sehingga siswa dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Nah, salah satu teknik non-tes yang efektif dalam proses identifikasi ini adalah teknik wawancara, di mana berbeda dengan angket atau tes terstandar yang cenderung kaku. Nah, wawancara di sini bisa memberikan ruang bagi praktikan atau mahasiswa BK untuk menggali informasi secara lebih mendalam, mengamati bahasa tubuh, serta memahami konteks latar belakang siswa secara komprehensif. Melalui interaksi verba yang terarah, praktikan dapat menemukan aspek-aspek identifikasi minat dan bakat melalui wawancara. Ini mendesak untuk dilakukan sebagai bentuk pengasahan keterampilan klinis calon konselor.
Nah, kita masuk ke konsep minat dan bakat, di mana minat merupakan kecenderungan afektif seseorang terhadap suatu objek, aktivitas, atau bidang tertentu yang disertai dengan perasaan senang dan keinginan yang terlibat di dalamnya. Nah, dalam konteks pendidikan, minat menjadi motor penggerak utama siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Sementara itu, bakat atau aptitude didefinisikan sebagai potensi bawaan yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia mencapai kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus melalui latihan. Jadi, minat itu seperti suatu keinginan seseorang, dan sementara bakat itu sesuatu yang ada pada dirinya, pada ada pada dalam dirinya yang perlu diasah keterampilannya. Nah, di sini sangat penting untuk sinkronisasi antara minat dan juga bakat, karena sangat krusial agar siswa tidak hanya mampu secara kognitif saja, tetapi eh, siswa tersebut juga memiliki gairah dalam menjalaninya. Jadi ketika mereka mempunyai minat dan bakatnya, mereka juga lebih me- menikmati dari perjalanan minat dan bakatnya tersebut. Nah, menurut Arpianti dan Sopian pada tahun 2023 itu, dia menjelaskan bahwa identifikasi yang tepat terhadap minat dan bakat dapat mencegah terjadinya demotivasi belajar dan membantu siswa dalam pengambilan keputusan karir yang lebih terarah sejak jenjang sekolah menengah. Jadi ketika mereka masuk ke usia dewasa atau usia SMP dan mulai berpikir, mereka seharusnya dilakukan pendampingan untuk mengetahui apa sih minat dan bakat yang ada dalam diri eh, individu tersebut atau siswa tersebut. Jadi selaku seorang konselor itu membantu anak tersebut supaya bisa mengetahui apa bakat dan minat yang dimilikinya. Dan ketika mereka tahu, kita bisa mengarahkan atau melatih supaya bakat yang dimiliki oleh siswa tersebut bisa tersalurkan dengan baik. Hasilnya mereka tidak akan keliru antara pemilihan eh, karir maupun jurusan-jurusan yang akan dipilih oleh siswa tersebut agar prosesnya sesuai dengan keinginannya. Nah, kita masuk ke karakteristik siswa SMP dalam eksplorasi diri. Nah, siswa SMP atau sekolah menengah pertama berada pada masa remaja awal atau early adolescence, yaitu fase transisi yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Nah, pada tahap ini, tugas perkembangan utama mereka adalah mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri.
Jadi pada masa SMP ini mereka itu telah lulus dari sekolah dasar. Kemudian mereka melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap SMP, yakni sekolah menengah pertama. Biasanya mereka itu masih terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan atau keadaan di eh, sekolah menengah pertama ataupun SMP pada kelas pertama yaitu kelas 1. Jadi ketika mereka baru saja masuk ke SMP, biasanya mereka itu masih memiliki kebiasaan dan sifat-sifat yang di sekolah SD-nya itu masih melekat. Jadi kita itu perlu mengarahkan eh, karakter ataupun kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya eh, dilakukan oleh siswa SMP. Yang artinya mereka perlu untuk memilih dan memilah bagaimana seharusnya siswa SMP itu bersikap. Jadi ketika sikap dan mereka semasa di SD yang seharusnya kurang baik ataupun kurang menyenangkan. Nah, di pada masa SMP inilah mereka diberikan pengarahan mengenai karakter-karakter yang harus mereka lakukan. Karena menurut teori perkembangan, remaja mulai mampu berpikir abstrak dan memikirkan masa depan. Namun mereka masih membutuhkan bimbingan dan mengkonstruksi fantasi tersebut menjadi sebuah rencana yang nyata. Jadi ketika mereka memasuki masa remaja, mereka juga sudah memikirkan apa sih yang akan dilakukan oleh mereka pada masa yang akan datang atau pada masa selanjutnya. Namun mereka di sini masih merasa bingung. Mereka merasa bingung bagaimana caranya untuk mengaplikasikan apa yang dipikirkan oleh siswa tersebut atau anak tersebut. Mereka masih hanya memiliki kerangka atau keinginan-keinginan yang yang masih berada di pikiran mereka atau di kepala mereka. Mereka belum mampu untuk mengaplikasikan bagaimana sih caranya untuk melakukan hal-hal atau menjalani hidup yang lebih baik atau me- mewujudkan cita-citanya di masa yang akan datang. Jadi mereka di sini perlu untuk bimbingan supaya apa yang dipikirkan oleh mereka itu bisa terlaksana di kemudian hari. Nah, dalam bimbingan perspektif bimbingan dan konseling, guru BK di sini berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa memetakan potensi tersebut. Nah, menurut Rahmawati 2024 menegaskan bahwa pemahaman diri yang baik pada siswa SMP berkorelasi positif dengan efisiensi diri akademik, di mana siswa yang mengenali bakatnya, yang mengenali minatnya, cenderung lebih tekun dalam menghadapi tantangan belajar. Nah, menurut Rahmawati tersebut, jadi ketika seorang remaja memiliki minat dalam bidang tertentu, mereka tergolong eh, siswa yang lebih enjoy, siswa yang lebih menikmati setiap eh, pelajaran atau setiap eh, proses pembelajaran itu menjadi lebih mudah karena mereka sangat menyukai hal tersebut. Jadi ketika mereka menyukai satu bidang eh, favorit dalam hal pembelajaran, mereka itu cenderung menikmati setiap proses yang akan dilaluinya. Jadi itu terasa lebih mudah. Nah, jadi ketika misalkan si siswa
eh, siswa tersebut menyukai bidang dalam bidang olahraga atau mempunyai minat yang lebih dalam bidang olahraga, nah kita sebagai BK itu memberikan fasilitas atau fasilitator untuk memberikan arahan ke depannya jika si anak itu memiliki minat lebih di bidang olahraga. Jadi ketika mereka nanti memilih jurusan kuliah ataupun dalam hal bekerja, kita lebih memberikan keluasaan dalam olahraga tersebut. Jadi mereka akan cenderung menyukai atau lebih cenderung menikmati proses ketika mereka ingin suatu bidang yang mereka minati. Nah, kita masuk ke teknik wawancara sebagai instrumen non-tes, di mana wawancara di sini merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan secara sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan. Dalam identifikasi minat dan bakat, wawancara berfungsi sebagai instrumen pelengkap yang mampu menjangkau aspek-aspek yang tidak tersentuh oleh tes bakat standar atau tes potensi akademik. Biasanya ketika kita ingin melakukan sebuah wawancara, kita dan sudah memiliki setiap blueprint atau setiap pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita tanyakan kepada siswa tersebut, biasanya poin-poin yang kita tulis itu terjadi begitu mengalir. Maksudnya terkadang proses wawancara yang kita lakukan itu ketika kita mulai nyaman dengan wawancara tersebut, biasanya durasi yang terjadi itu malah lebih lama karena kita lebih ingin tahu apa sih dan terus menggali jawaban-jawaban yang akan dilontarkan oleh si siswa tersebut atau konseli dari seorang konselor. Jadi kita juga bisa lebih tahu eh, apakah siswa ini dalam keadaan benar eh, menjawabnya atau malah sebaliknya gitu. Malah ada kata-kata atau jawaban-jawaban yang disembunyikan atau tidak dalam keadaan yang benar gitu. Nah, di sini kelebihan wawancara itu terletak pada fleksibilitasnya. Nah, wawancara lebih fleksibel karena kita bisa melakukan dimanapun. Jadi ketika kita bertemu dengan seorang konselor, kita bisa melakukan teknik wawancara ini. Kemudian konselor dapat melakukan probing atau pendalaman. Nah, ketika menemukan jawaban yang unik nih dari siswa, jadi kita coba untuk bertanya lagi, menggalinya lagi. Jadi suasana eh, wawancara tersebut menjadi lebih enak dan lebih mengalir apa adanya. Nah, ada juga nih dari Sari dan Fitri pada tahun 2023 dalam penelitiannya beliau menyebutkan bahwa teknik wawancara memungkinkan guru BK untuk membangun raport atau hubungan baik dengan siswa, sehingga siswa merasa lebih nyaman untuk mengungkapkan aspirasi hobi yang ditekuni secara otodidak. Nah, hingga hambatan lingkungan yang mungkin menghalangi pengembangan bakat mereka. Nah, dengan melakukan wawancara kepada seorang konseli, kita lebih mudah untuk eh, melihat karakter siswa atau tanggapan dari siswa secara langsung. Dan ketika wawancara berlangsung, kita juga lebih mudah untuk merasa nyaman dalam proses tanya jawab bersama konseli. Jadi biasanya itu hubungannya lebih erat dan membangun
chemistry supaya apa yang akan kita tanyakan atau apa yang akan kita gali kepada konsul itu tercapai hasilnya gitu. Mungkin presentasi atau pemaparan materi yang saya lakukan sampai sini. Terima kasih waktu dan tempatnya kepada semuanya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Mangga Kak Pami. Baik, Ibu Siti, terima kasih untuk pemaparannya, baik sekali dan lengkap sekali. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aditya Tadika Bulian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Pahbi atas waktunya. Eh, Teman-teman dan Ibu dosen yang saya hormati, izinkan saya melanjutkan pemaparan laporan praktikum. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menjadi sangat krusial bagi praktikum kami, yaitu mengenai metodologi praktikum. Di sini saya akan membedah bagaimana proses identifikasi praktikum ini dijalankan. Yang pertama, rencana praktikum. Praktikum ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuannya agar kami bisa memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai kondisi, minat, serta bakat subjek tanpa memberikan perlakuan atau treatment khusus. Nah, di sini kami sebagai praktikan bertindak sebagai instrumen kunci yang berinteraksi langsung dengan subjek. Gitu. Kemudian waktu dan tempatnya, di mana waktu praktikum ini dilaksanakan pada hari Kamis 9 April 2026. Nah, berlokasi di ruangan bimbingan konseling di Sekolah Menengah Pertama 1 Cilau. Nah, namun sebagian sesi juga kami laksanakan secara daring karena terkendalanya jarak antar kelompok praktikan gitu. Eh, Adapun subjek yang kami identifikasi berjumlah 3 siswa SMP yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Nah, kriteria pemilihannya adalah siswa yang memang berada pada fase eksplorasi karir dan bersedia terbuka dalam memberikan informasinya. Gitu. Kemudian selanjutnya teknik pengumpulan data dan instrumen. Teknik utama yang kami andalkan adalah wawancara semi struktur. Nah, teknik ini kami pilih karena memberikan fleksibilitas bagi kami untuk mengembangkan pertanyaan berdasarkan respon spontan siswa. Namun tetap terjaga dalam koridor pedoman yang sudah disiapkan. Nah, sebagai instrumen pendukung, kami menyusun blueprint with interview atau pedoman wawancaranya yang berisi daftar pertanyaan terbuka. Gitu. Kami juga menggunakan alat terekam dan catatan lapangan untuk memastikan data verbal maupun nonverbal terdokumentasikan dengan akurat. Karena beberapa sesi wawancara dilaksanakan secara daring, kami juga menggunakan fasilitas berupa Zoom Meet. Gitu. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan. Prosedur kami bagi menjadi 3 tahap utama. Tahap pertama, kami menyusun blueprint dan membangun rapot awal untuk menumbuhkan rasa percaya dari subjek gitu kepada kami. Interviewee kepada interviewer. Kemudian tahap pelaksanaan. Kami melakukan wawancara mendalam dengan menerapkan keterampilan konseling seperti attending dan probing. Nah, kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap pengolahan data. Nah, terakhir, kami membuat transkrip hasil wawancara secara verbatim dan mengkategorikan jawaban dari subjek. Yang terakhir, teknik analisis data. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif
Mills, dan Huberman. Nah, prosesnya meliputi 3 alur serentak, yaitu reduksi data untuk memilih hal-hal yang pokok, kemudian penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, hingga akhirnya kami melakukan penarikan kesimpulan untuk menentukan profil, minat, dan bakat dari setiap subjek. Eh, itu saja. Itu mungkin ya, itu mungkin metodologi praktikum yang bisa saya paparkan. Untuk selanjutnya dipandu oleh moderator. Saya kembalikan kepada Kang Fahbi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kang Fahbi atas kesempatannya kembali. Eh, Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari profil interviewee yang pertama. Gitu. Di sini saya akan menampilkan perbatim atau hasil wawancara pada subjek yang pertama. Pada interview yang pertama, eh, di sini kami membangun raport building terlebih dahulu dengan si subjek atau interviewee. Kami di sini menyapanya terlebih dahulu, kemudian menanyakan kabarnya dan pelajaran apa sebelum dia diwawancara dan kesiapan dia untuk melakukan wawancara. Nah, dalam pertanyaan pertama di sini kami menanyakan mata pelajaran apa yang membuat interviewee bersemangat, dan siswa tersebut menjawab seni budaya dan rasanya bebas berekspresi, nggak cuma hafalan. Nah, eh, di sini siswa tersebut secara eksplisit menyatakan kegemarannya pada mata pelajaran seni budaya. Alasan yang mendasarinya adalah perasaan bebas berekspresi dan dibandingkan dengan mata pelajaran lain yang didominasi dengan hafalan gitu. Kemudian dalam pertanyaan selanjutnya kami menanyakan tentang pelajaran yang menurut orang lain susah tapi menurut dirinya cukup mudah gitu. Kami menemukan indikator efikasi diri yang tinggi pada bidang desain grafis. Dalam sesi wawancara tersebut, ia menceritakan bahwa ketika teman-temannya merasa kesulitan menggunakan aplikasi desain pada kegiatan ekstrakurikuler, ia justru merasa cepat memahaminya gitu. Nah, hal yang paling menarik ditemukan pada fenomena psikologis yang disebut flow state yang berlangsung pada pertanyaan yang selanjutnya, di mana siswa tersebut sering mengalami kondisi lupa waktu saat sedang menggambar digital gitu. Hingga tiba-tiba tidak terasa waktunya sudah malam. Dari hasil tersebut, kami menganalisis bahwa kondisi flow ini merupakan indikator yang paling kuat yang menentukan minat murni dan bakat artistik yang dimiliki siswa tersebut. Nah, selain dari persepsi internal, bakat siswa juga mendapatkan pengakuan sosial. Dibuktikan dari pertanyaan selanjutnya, di mana ia sering diminta bantuan oleh rekan sejawatnya untuk membuat poster kelas, mengedit video, atau mungkin kegiatan-kegiatan pada ekstrakurikulernya. Nah, prestasi nyata pun terbukti melalui keberhasilan
memenangkan lomba poster di tingkat kabupaten. Nah, dan kami juga menemukan adanya aspek resiliensi yang kuat gitu sebagai tercantum dalam perbatim yang ditampilkan dalam layar. Ia menunjukkan ketekunan dengan cara mencari tutorial secara mandiri setiap kali menghadapi kesulitan teknis tanpa ada keinginan untuk menyerah. Nah, mungkin saya akan sedikit menampilkan eh, proses wawancara yang menurut kalau dari semua pelajaran gitu, yang menurut orang lain itu pelajarannya sulit, tapi menurut biologi itu terasa mudah gitu. Lo itu pelajaran apa? Desain grafis di dasar eskul kak, teman-teman bingung cara pakai aplikasinya, tapi saya cepat paham. Desain grafis. Nah, pernah nggak melakukan sesuatu sampai lupa waktu gitu? Pernah kak, saat menggambar rasanya sudah malam saja. Kelebihan apa yang sering dipuji teman dan mereka sering minta tolong gitu dalam hal itu? Mereka bilang warna gambar saya bagus. Biasanya minta tolong buat edit poster atau bikin video. Jadi dari warna gambar gitu. Jadi sering teman-teman minta bantuan untuk membuat gambar dan video. Kalau dari segi pencapaian apa yang paling membanggakan itu sendiri? Dan kalau misalkan itu sulit, kamu pernah berpikir untuk menyerah? Saya pernah menang lomba poster kabupaten. Saya cari tutorialnya sampai ketemu, nggak mau menyerah. Jadi kalau misalkan ada kesulitan, cari tutorial di internet. Kalau di masa depan, Zulkifli ingin dikenal sebagai ahli di bidang apa? Saya ingin dikenal sebagai ilustrator profesional atau sebagai desainer di studio besar. Ilustrator profesional, hebat. Karena bakat yang tadi Zulkifli miliki. Nah, tampaknya Zulkifli ini punya bakat besar di bidang desain dan mungkin bisa dikembangkan ke depannya. Itu saja mungkin. Yuk, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga sudah mengundang buka. Kamu hebat. Terus perjuangkan masa depan kamu. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Dari proses wawancara juga kami menemukan aspirasi karir yang dimiliki oleh subjek atau siswa gitu. Di mana siswa tersebut ingin menjadi ilustrator profesional atau desainer di studio yang besar gitu. Sebagai nah, dari hasil wawancara pada subjek yang pertama, sebagai simpul dan rekomendasi tindak lanjutnya, kami menyarankan agar siswa ini mulai mengumpulkan portofolio karya digitalnya dan bergabung dengan komunitas desain. Nah, guru BK dapat mendukungnya dengan memberikan informasi sekolah lanjutan atau SMK yang relevan dengan minat seninya agar potensi dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan tuntutan kurikulum yang ada gitu. Itu mungkin laporan dari hasil wawancara pada subjek yang pertama. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator, Kang Pahbi, dipersilakan. Ketika saya sudah melakukan interview atau wawancara terhadap siswa SMP, siswa sekolah menengah pertama yang bersekolah di Cilawu. Nah, saya mewawancarainya dengan menggunakan daring atau via Zoom.
karena keterbatasan jarak dengan sekolah tersebut. Kebetulan siswa tersebut adalah siswa dari didikannya eh, Pak Adit Tia. Jadi saya mengikuti apa yang dibahas dari makalah ini. Jadi wawancara di sini saya menggunakan via daring atau via Zoom. Nah, saya mewawancarai seorang siswa yang bernama Fahri, itu kelas 9 akhir atau 9 SMP. Yang dimana kelas 9 di sini itu termasuk eh, sekolah tingkatan akhir dari sekolah menengah pertama. Dia berjenis kelamin laki-laki tentunya dan memiliki latar belakang keluarga yang harmonis dan sangat dekat dengan eh, keluarganya. Nah, saya mewawancari dari eh, mengenai minat dan bakat yang dimiliki oleh Pak Hari ini. Ternyata dia itu sangat menyukai olahraga karena dia merasa dia itu tidak bisa diam atau tidak bisa hanya duduk di kursi saja. Dia itu termasuk anak yang aktif, aktif dalam eh, bidang olahraga. Jadi em, beliau ini atau Adit ini ya atau Fahri ini sangat menyukai pelajaran olahraga dan olahraganya itu adalah olahraga basketball. Nah, ketika orang lain merasa basket itu sulit, nah Fahri ini sangat sangat bisa untuk mensiasatinya dengan mereka itu dengan terus belajar atau terus berlatih menghadapi lawannya seperti eh, memberikan perlawanan atau strategi-strategi di lapangan yang tentunya membuat permainannya menjadi dominan dan dia juga termasuk eh, siswa yang selalu di selalu menjadi pemimpin atau ketua tim di basket permainan basket tersebut. Nah, karena saking senangnya dengan basket ini, si Adit ini, si Fahri ini sangat eh, menyukai atau sangat senang menonton permainan basket sampai lupa waktu. Jadi ketika seseorang sudah memiliki minat atau keinginan dalam dirinya, mereka bisa saja eh, melupakan eh, dunia lainnya, seperti waktu yang sangat waktunya yang hingga sangat lama pun tak terasa. Nah, untungnya ya si Paris ini mempunyai eh, keluarga yang sangat mendukung untuk cita-citanya. Ya, Paris di sini eh, bercita-cita ingin menjadi eh, seorang pembasket profesional. Dan alhamdulillahnya orang tuanya sangat mendukung apa yang diinginkan oleh Paris ini. Jadi ketika seorang anak memiliki minat atau bakat dalam dirinya, kemudian orang tuanya ikut mendukung, itu adalah kebahagiaan atau pencapaian yang sangat luar biasa. Ketika eh, bakat kita atau minat kita sangat didukung oleh keluarga kita.
Nah, tapi di sisi lain Adit juga ini jikalau ada kursus atau suatu les tambahan atau keinginan lain, dia ingin menjadi seorang eh, pemimpin yang sangat jadi jika kalaupun di samping itu ada juga memiliki keinginan jikalau dipilih kursus eh, apakah dia mau ikut ya tentunya dia mau seperti mengikuti pelatihan kepemimpinan atau manajemen olahraga. Tentunya tidak hanya dalam bidang olahraga saja atau pemain basket profesional, tapi dia juga ingin lebih lebih eh, tinggi atau menjadi seorang manajer dalam dunia olahraga. Nah, dari eh, interview yang lumayan singkat tersebut, saya memiliki kesimpulan bahwa seseorang itu sangat mempunyai bakat yang dia minati. Karena dengan belajar dari Paris ini, mereka itu ingin sekali mempunyai cita-cita yang mereka inginkan atau mereka minati. Jadi ketika mereka sudah memiliki minat terhadap sesuatu, di sini adalah permainan basket, mereka pasti akan terus berlatih, berlatih menemukan bakatnya dan eh, terus menjadi pemain basket hingga menjadi pemain yang profesional. Dan tak lupa ketika seorang individu atau seorang manusia itu memiliki suatu bakat dan minatnya juga, mereka akan merasa dihargai atau akan merasa nyaman ketika seseorang di lingkungannya atau orang tuanya sangat mendukung akan minat dan bakat anaknya tersebut. Jadi itu merupakan poin plus. Dan mereka juga tidak hanya mendukung tetapi memfasilitasi apa yang anaknya suka. Sehingga dalam perjalanannya untuk ke depannya mereka lebih mudah untuk menemukan potensi yang ada dimiliki oleh individu tersebut. Baik, terima kasih Kang Adit untuk pemaparannya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Langsung saja ke interview 3. Yang pertama, efikasi diri dan flow. Jadi si anak itu merasa lebih memahami logika matematika dan coding daripada hafalan sejarah. Karena kan kenapa? Dia lebih cenderung hobi untuk mengotak-atik laptopnya di rumah dan mencari website yang bisa dia gunakan dan bisa dia tiru atau template untuk membuat website yang sederhana gitu ya. Jadi dia juga lebih suka menggunakan logika dikarenakan codingan itu lebih banyak rumus untuk memasukkan
selanjutnya langsung saja ke pembahasan. Jadi hasil praktikum menunjukkan bahwa hasil wawancara semi struktur yang disusun berdasarkan blueprint yang matang sangat efektif untuk mengungkap potensi non-akademik yang seringkali kita terlihat melalui nilai rapor gitu. Jadi penggunaan pertanyaan terbuka membantu konseli untuk mengeksplorasi kondisi psikologis mereka seperti fenomena flow state yang dialami ketiga konseli pada bidang yang berbeda gitu ya. Dalam ini sejalan dengan temuan Syariah Fitri gitu dan Daulay pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa peran guru bimbingan dan konseling atau BK itu sangat krusial dalam membantu siswa untuk memahami dirinya sendiri gitu ya, agar mampu berkembang secara maksimal baik dari bidang akademik maupun dirinya sendiri gitu ya, agar mampu berkembang secara maksimal gitu ya. Jadi wawancara identifikasi ini menjadi jembatan agar siswa dapat menyelaraskan antara kemampuan bakat dan kesenangan minat gitu ya. Gitu. Dalam konteks kurikulum, proses identifikasi ini merupakan bagian dari asesmen kebutuhan gitu ya. Menurut Kusniawi dan Herdi pada tahun 2025, pelaksanaan asesmen itu kebutuhan perkembangan peserta didik di SMP menjadi landasan utama dalam menyusun program BK yang tepat sasaran gitu. Data yang diperoleh dari interview 1, 2, dan 3 itu menunjukkan adanya perbedaan kebutuhan pengembangan diri gitu ya. Yang pertama, interview 1 membutuhkan penyaluran kreatif gitu ya. Nah, terus di interview 2 pada pelatihan kepemimpinan dan atletik. Terus yang ketiga pada penguasaan teknologi lanjutan. Nah, lebih lanjutnya dukungan eksternal itu pada orang tua yang ditemukan pada ketiga konseli menjadi faktor penguat gitu bagi perkembangan bakat mereka. Nah, Pusdikra itu pada tahun 2004 menegaskan bahwa faktor lingkungan terutama keluarga sangat mempengaruhi optimalisasi minat bakat dan siswa dengan ditemukannya indikator resiliensi yang kuat pada setiap konseli seperti interview 3 yang tidak menyerah pada kode, yang salah satu interview 2 itu termotivasi oleh kekalahan gitu ya. Nah, guru BK itu dapat memproyeksikan keberhasilan mereka di masa depan melalui layanan bimbingan dan konseling karir gitu ya yang berkelanjutan gitu. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan akhir. Poin pertama, instrumen wawancara yang efektif. Blueprint wawancara itu membuka inti penutup yang berhasil memetakan profil bakat beragam. Bisa artistik kreatif S1, terus kinestetik kepemimpinan S2, analitis teknologis S3. Yang poin kedua, indikator flow state terkuat gitu ya. Flow experience itu lupa waktu saat menggambarkan digital, basket, coding menjadi penanda minat murni siswa paling akurat gitu ya. Yang poin ketiga, dukungan eksternal, penentu orang tua, teman sebaya yang meningkatkan resiliensi siswa dalam mengembangkan bakat meski ada kendala gitu. Itu saja yang bisa Pak Habi dan teman-teman sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan mohon dimaafkan bila ada salah kata yang mungkin menyinggung dan salah menyebut. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi, untuk hasil video wawancara akan ditampilkan di akhir. Selamat menonton dan sehat selalu. Dah.
Hmm, Aku pindah. Kala, oke, halo Paris. Bertemu lagi ya dengan kak, Ibu ya. Kita ngobrol dulu sebentar. Kayaknya ya kak, semangat banget nih. Tadi sudah ya, olahraga ya? iya kak. Tadi habis basket, Eh, kita bisa ngobrol 20 menit boleh? ya kak boleh, saya siap. Oke, terima kasih ya atas kesiapannya. Eh, saya akan mulai bertanya mengenai apa sih mata pelajaran yang bikin Paris semangat gitu kalau di sekolah. Langsung jawab kak. Iya, Ya, silakan jawab. ya. Santai saja ya. Ya. Pasti olahraga kak. Saya nggak bisa diam lama-lama di kursi. Oh, ternyata Paris termasuk siswa yang aktif ya, Ya, yang energik. Jadi menyukai pelajaran olahraga. ya, Oke, nah biasanya kalau di olahraga itu kan eh, ada praktek-praktek ya. eh, yang dilakukannya itu agak sulit gitu. Nah, bagaimana eh, cara Paris untuk bisa mempermudah praktek tersebut ketika orang lain itu merasakan bahwa praktek olahraga tersebut itu terasa amat sulit. Jadi gimana lah trik and tipsnya gitu untuk melakukan hal Oh. tersebut. Jadi Kak, saya mengatur strategi di tim ya di lapangan. Jadi saya cepat melihat celah lawan. Oh, jadi ketika menurut orang lain sulit gitu, Paris di sini sudah bisa mengatur strategi ya apa yang harus Ya, dilakukan dalam praktek tersebut. Oke. ya Nah, Kak. apa sih yang misalkan kalau lagi senggang gitu, apakah Paris pernah melakukan sesuatu itu sampai lupa waktu? Pernah Kak, waktu tanding basket, saya fokus banget sampai gak dengar suara penonton. Saking menyukainya sampai tidak fokus ya. Ya, Oke, gimana kalau teman-teman gitu, teman-teman Paris, apakah sering minta tolong ke Paris gitu tentang apa gitu? oh sering Kak, mereka suka minta diajari teknik layup, sama juga minta saya jadi kapten kalau ada tanding antar kelas. Begitu. Sangat menarik sekali ya menjadi kapten di tim tersebut. Oke, nah pernahkah ketika melakukan misalkan pertandingan basket tersebut, kemudian Paris itu malah me- mengalami cedera? Nah gitu, apa apa Paris ini langsung menyerah atau bagaimana gitu? Pastinya enggak dong, Kak. Justru makin penasaran buat latihan lebih keras lagi. Hmm. Jadi dengan kejadian cedera tersebut atau kecelakaan di lapangan, mungkin Paris lebih hati-hati ya ke Ya. depannya untuk melakukan hal tersebut lagi. Oke. Nah, eh, Ibu, saya tanya atau saya ingin tahu nih, apa sih cita-cita dari Paris gitu?
Nah, eh, apakah orang tua Paris juga mendukung untuk cita-cita Paris itu? Saya ingin jadi atlet profesional, Kak. Kalau soal orang tua dukung banget karena basket teh. Boleh ulang, Kak? Oh iya banget. Oh ya, Jadi, langsung jawab. ya Mak. Saya ingin jadi atlet profesional, Kak. Kalau masalah orang tua dukung. Yang penting nilai sekolah tetap aman. Eh, jadi, apapun pilihan dari Paris, orang tua itu tetap mendukung Paris ya. Meskipun Iya, eh, terkadang banyak latihan mungkin mengganggu waktu belajar, namun ketika nilai akademiknya bagus, itu tidak menjadi masalah ya. Nih, misalkan nih kalau ada kursus baru, apakah Paris ini mau ikut gitu, selain dari basket? saya mau ikut pelatihan kepemimpinan atau manajemen olahraga, Kak. Hmm, menjadi seorang pelatih ya, Ya, bagus juga ya untuk Paris, untuk karir ke depannya. Nah, Paris ini kan punya jiwa kepemimpinan yang kuat gitu. Jadi selama menjadi apa yang Paris mau, khususnya dari bidang olahraga, untuk menjadi seorang pembasket profesional, Paris harus semangat terus ya untuk Kak. me- untuk menjadi pemain yang profesional. Siap. Nah, mungkin sesi ini saya cukupkan ya. Terima kasih atas waktunya. Silakan kembali ke kelas. Ya, Kak, terima kasih banyak. Terima kasih ya, Paris.